aku mau uang yang banyak gitu kan. Mana syaratnya? Didoain lah, ada yang ngaji-ngaji, nggak tahu saya lupa ya, Al-Fatihah atau apa gitu kan. Makhluk itu sebenarnya nggak pergi, tapi nggak mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih bersama saya Bade di channel Jelajah Malam bersama kita, Mas Andri. Mas Andri ini mau menceritakan pengalaman beliau dan teman-temannya melakukan perjalanan spiritual ya Mas ya, ke puncak Telomoyo di malam Suroloyo. Oh iya, di puncak Suroloyo di malam 1 Suro ya Mas ya. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita simak. 2017 itu malam 1 Suro. Malam 1 Suro. Malam 1 Suro Ya. di sebelah selatan Candi Borobudur. Itu kan perbukitan Menoreh. Ya. Bukit Menoreh. Konon puncak tertingginya namanya adalah Suroloyo. Puncak Suroloyo. Puncak Suroloyo. Kalau di kisah pewayangan, Suralaya itu adalah tempatnya para dewa. Keren juga. Di pewayangan ada yang seperti itu ya. Wayang juga kan banyak versi gitu kan. Yang pernah saya dengar referensi ini salah satunya itu. Memang di atas itu ada patung Betara Guru. Dia adalah pemimpin para dewa. Tangannya 4 itu loh. Nah itu. Tapi itu baru sih. Maksudnya bukan terus situs yang lama ada. Iya memang dibuat di situ. Nah waktu itu memang setiap malam 1 Suro di Bukit Suroloyo itu selalu ada ritual doa bersama untuk diri kita sendiri, untuk negeri ini, untuk alam semesta, jadi untuk keluarga kita. Jadi kayak doa bersama yang menjadi tradisi, siapapun boleh ikut gitu kan. Biasanya orang-orang yang mengikuti itu dia tirakat atau lelaku dulu, mulai berangkat dari rumah sampai ke lokasi. Bisa ada yang jalan kaki dari rumah jauh loh itu, bisa juga ada yang macam-macam lah, bawa sesaji dari rumah, ada yang apa, jadi ada ritual sebelumnya. Saya berlima. Yang pertama karena saya secara pribadi memang niat ingin ikut doa bersama di situ, seperti apa rasanya. Nah teman-teman yang lain sepertinya juga pengen refreshing aja lah, naik gunung pas suasana sakral seperti apa sih. Iya. Nah kami memilih dari tidak jalur pendakian, tapi lewat jalur penduduk. Jalur apa? Sawah itu Tegalan, jalur petani ya itu. Biasanya buat orang-orang nyari rumput. Nyari rumput itu memang kita nyari itulah, nyari suasana yang berbeda, pengen sepi, pengen macam-macam. Oke, kita akhirnya start dari Bumen itu sekitar jam 8 malam. Terus kita naik setelah dicek logistik aman semua gitu kan. Bekal juga kita bawa, jaket dan sebagainya, kita naik. Sampai desa terakhir namanya Kali Tengah. Oh, Kali Tengah. Kali Tengah naik sudah nggak ketemu orang lagi. Nah, perjalanan dimulai nih. Awalnya memasuki ladang-ladang penduduk. Semakin naik, semakin lebat ini pohon-pohon. Nggak terasa ketika kami kan istirahat juga kan, istirahat minum gitu kan. Dalam minum itu kok saya melihat ada kunang-kunang tapi kok ukurannya lebih besar gitu. Biak pet lewat depan gitu kan. Berapa Mas waktu itu? Banyak? 1 dulu. Biak pet. Saya tanya temanku Dodi, "Dik, lihat nggak itu kunang-kunang kok aneh, gede gitu?" Gua bilang biasa aja, normal. Mungkin ya mata saya gitu. Mata saya aja lah, mungkin capek agak jadi besar kunang-kunangnya. Lagi aku selonjor gini. Dari atasku keluar lagi nih. Kunang-kunang lagi tapi warnanya beda. Agak
tadi kan kuning, ini ada warna biru-birunya gitu loh. Ada semburat birunya. Biak, gede. Tanya lagi teman saya, apik banget ini, bagus banget ini kunang-kunang gede banget itu kan, sama piuk gitu kan. Dia bilang nggak ada apa-apa kok. Saya mohon maaf Mas, bentar saya potong. Segede apa? Maksudnya lebih dari yang normal biasanya atau seperti apa? Kok bisa Mas Andri bilang itu lebih gede? Kunang-kunang normalnya kan paling sebesar semut terang-terang, sebesar kutu lah. Iya. Besar apa ya? Segini ya. Nah itu mungkin ada anak sejempol. Oh iya. Ya berarti Jelas gak normal itu. Aku juga belum merasa aneh karena teman-temanku nganggap itu biasa aja gitu kan. Ya. Tapi satu langkah, dua langkah kami berjalan, semakin muncul aneh-aneh seperti itu. Dan hanya aku yang diliatin. Yang lain menganggapnya itu, dia bilang nggak lihat lah, dia bilang kunang biasa lah dan lain sebagainya. Terus yang paling tua di situ kan namanya Pak Gum. Pak Gum, kok aku lihat gini-gini itu ya. Pak Gum, mana ada Andre? Kunang-kunang itu biasanya di sawah, ini nih di gunung. Biasanya di padi-padi itu kan. Dari tadi nggak lihat Pak Gum. Enggak lihat apa-apa, nggak ada kunang-kunang. Saya mulai aneh nih. Gum, tenang aja ya, naiknya jangan tergesa-gesa gitu kan. Aku naik, kok rasanya di sini itu tenggok ya. Tenggok ini nggak enak gitu loh, tebel gimana ya, susah diceritakan ya, apa ya, tebel terus kayak berat gitu loh, bawaannya pengen gini apa, nunduk sambil merem gitu enak banget gitu kan. Jalan kan aku jadi nyusahin yang lain, dikit-dikit minta istirahat gitu kan. Habis gitu aku misah nih, agak misah dari teman-teman istirahat di sana. Aku tak jauh gitu. Ketika ditanya nyari tempat untuk pipis, saya bilang gitu. Padahal enggak, saya ngerasain berat sekali kepala terutama ya. Kaki juga mungkin karena kecapean naik jadi pegel, tapi lemes yang saya rasakan. Terus saya duduk nyandar di bawah ini tanah tanggul gitu, tebing gitu kan, nyandar rileks dulu. Apa yang mau terjadi toh, ini kenapa tahu kayak gini gitu kan, analisa. Tapi semakin saya rasakan, semakin bertambah rasa yang saya rasakan. Jadi makin saya resapi kok tebal. Kenapa ini dada deg-degannya kencang. Makin kencang gitu loh. Deg-deg. Jadi kayak gini gitu kan. Coba minum. Ketika tak selamur, lihat apa ini makin hilang. Tapi kan tak rasakan lagi, kok ada malah kayak kesemutan barang badan gitu loh. Aneh, ini kenapa ya? Jadi kan teman-teman juga mulai ngelihat aku, kenapa ya kok lemes gitu loh. Aku belum cerita, tapi aneh juga sih kayak gini kan. Nah, akhirnya aku bilang gini, teman-teman mau naik duluan nggak apa-apa, aku kepengen tidur, aku nggak kuat gitu. Loh, nopo, dilihat badanku dingin katanya. Ya dingin, aku berusaha menenangin, ini kan malam, cuaca kayak gini, oh dingin lah, cuman nggak tahu, aku pusing alasannya gitu. Aku tidur sebentar mungkin akan seger gitu. Ya wis, akhirnya saya dicarikan tempat yang datar, tidur di situ, nggak pakai tenda juga sih, nggak pakai apa-apa gitu kan. Terus teman-teman agak jauh dariku masak. Ya wis, masak aja lah, bikin kopi dulu. Wah, aku bener-bener nggak kuat. Nah, aku tidur gini, dalam tidurku aku tidur biasa, rasanya cuman lemes saja lah, nggak ada rasa apa-apa. Lah temenku itu ngelihatnya, aku kan bantalan entah batu, entah gundukan tanah, entah apa ya. Nah temen-temen ngelihatnya itu di atasku itu ada kayak babi hutan katanya, nungguin. Babi hutan. Mirip babi hutan, tapi karena gelap ya. Nungguin aku terus gini, dua kanan kiri. Panik mereka. Sempat kepikir si Piyu mau nyalain senter. Nggak boleh sama Pak Gum, yang jangan. Nanti malah nyerang gimana? Jadi mereka panik karena aku tidur. Keringat dingin mereka. Aku nggak tahu apa-apa. Itu kan tidur.
Dia hanya berdoa supaya aku jangan bangun dulu sebelum babi hutan itu pergi gitu. Takutnya kalau aku bangun kaget malah aku diserang. Mereka kan panik, bingung tapi nggak berani bergerak juga. Jadi slow motion gitu loh, takut. Saat tidur itu aku mimpi ya mungkin ya. Dalam mimpiku itu kunang-kunang tadi besar-besar itu ada yang biak di dekatku gitu loh. Mendekat. Terus berubah jadi benda yang aku susah menceritakan ya karena aku belum pernah ketemu di kehidupan nyata. Di kehidupan ini belum pernah ketemu lihat ya. Jadi kayak apa ya? Bulat. Oke ya, bulat. Tapi bukan bola. Jadi di tengahnya ada kayak bola sih memang, merah warnanya. Apa ya? Jadi gini. Kayak gini. Di tengahnya ada lingkaran lagi. Lingkaran lagi, bulatan lagi yang bulatan itu merah gitu. Biak di dekatku gitu. Aku penasaran. Coba tak pegang atau tak apa gitu. Gelinding dia, wajar lah kalau bola gelinding. Gelinding, tak ikutin gini. Nah itulah yang bikin aku kaget. Dia kayak berubah jadi apa ya, kalau bilang transparan sih. Nah, karena aku melihat sosok itu tapi di belakangnya ada pohon, aku masih lihat. Masih kelihatan pohonnya. Gimana ini cara nyeritainnya kan susah ya bahasanya ya. Kayak hologram gitu mungkin ya. Bisa jadi ya, tapi warnanya dominan gelap. Dan masih tembus pandang gitu ya. Masih belakangnya ada apa masih kelihatan, tapi wujud itu kayak makin besar makin dekat, makin besar makin dekat. Aku takut. Takut sekali waktu itu karena bentuknya juga nggak kayak makhluk kita. Kalau ayam, kalau ular ya ular gitu. Itu enggak ya. Apa itu? Kayak deformasi bentuk. Jadi kalau aku ngelihat kepalanya, wah deg-degan. Kalau aku lihat kepalanya mirip babi hutan. Cuman ada tanduknya. Kalau aku lihat badannya kayak ada berbulu tapi bulunya bulu burung. Mirip seperti itu. Nggak begitu jelas ya. Ini hanya seingatku karena semakin aku ngelihat itu akan semakin samar-samar. Pas dia semakin dekat itu, aku lihat kakinya ada cakarnya. Kayak cakar 3 atau berapa ya gini. Tapi dia masih berbulu ya. Bulu seperti itu. Ketika makin dekat gitu, aku teriak. Tadinya aku teriak-teriak, tapi kayak nggak ada yang denger gitu loh. Iya. Waktu masih dalam mimpi ya? Iya. Kalau orang bilang tindian mungkin ya. Rep-repan. Iya, jadi saya tahu, saya masih dengar mereka ngobrol, berbicara gitu ya. Tapi aku pengen manggil minta tolong kok suaranya kayak nggak sampai gitu loh, nggak keluar gitu loh. Saya dengar angin, dengar apa gitu, nggak bisa keluar. Wah begitu ini deket, saya masih ingat saya sempat menyebut nama Allah karena mungkin kondisi yang sangat darurat bagi saya. Begitu teriak wah gitu, bangun saya, deg-degan berdebar gitu. Wah, pokoknya serem gitu kan. Nah, teman-teman kan deket. Babi hutan udah nggak ada loh ini. Dan teman-teman nggak tahu perginya kemana. Jadi begitu aku teriak, wah gitu. Ini kan refleks, nggak kepikiran babi hutan lagi. Wih, napa tadi? Bangunin gitu. Napa. Lah baru setelah aku sadar dikasih air putih, baru mereka ngobrol. Celengnya mau nanti gitu. Babi hutan kan bahasa Jawa, celengnya nanti. Mau celeng kok gitu kan. Aku langsung inget mimpiku. Kepalanya celeng tapi ada tanduknya gitu. Di hari situ semacam aku keinget terus gitu loh, sampai aku nggak bisa mikir hal lain selain mikirin makhluk itu. Perjalanan naik apa itu, tapi ini udah
tebel lagi. Oh, udah enteng. Ya, enteng, mungkin tadi kecapean atau mungkin frekuensi makhluk lain atau apa mendekati, ya bisa ya, saya sendiri nggak begitu paham. Nah, kaki yang tadi lemes ya mulai ada tenaga lah, aku udah minum, dikasih kopi. Tapi orang lihat aku matanya ngelamun terus. Diajak ngomong nggak nyambung. Bahkan katanya sering ngomong sendiri. Aku sendiri sering nggak sadar kalau ngomong sendiri, karena mungkin ya saya ngomong sama pikiran saya tapi terucap gitu. Karena makhluk itu ada terus di otak saya. Apa ini menghalusinasi atau benar-benar? Tapi setiap saya menghentikan langkah, saya merasa dia itu dekat sekali dengan aku. Ada perasaan ini hanya di belakangku, hanya di sampingku gitu. Sering nengok gini enggak ada ya. Kan teman-teman panik kan karena nggak tahu ilmu-ilmu seperti itu. Aku sendiri aja bingung mau cerita gitu kan. Saya cerita mimpiku ngikutin terus sih gitu kan, jadi aneh kan gitu kan. Memang setiap orang harus punya impian, dijawab gitu kan kacau. Jadi kok makhluk itu terus gitu kan. Sampai akhirnya hampir puncak nih. Hampir puncak ada pohon besar, kayaknya pohon jati ya, memang perkebunan di situ. Jati atau sono keling saya lupa. Nah, akarnya gini. Ini tumbuh di tebing. Ya, terus ada akar panjang-panjang gini. Nah, tanahnya ini longsor. Jadi di bawah pohonnya ini kayak gua gitu. Iya. Akarnya kayak semacam keluar gitu ya. Padahal karena longsor. Iya, jadi kayak gua yang dilindungi akar pohon tadi. Aku di situ. Wah, kayaknya nyaman sekali ini. Setinggi inilah. Jadi kalau buat duduk masuk kayaknya asik kan. Aku mencoba nyelamur pikir, nyoba bercanda sama teman-teman. Wah, ini nek di foto keren ini, kayak di gua-gua ini, rasanya kayak nyunggi pohon gitu-gitu loh. Wis, teman-teman sudah mulai asik karena Andri sudah bisa komunikasi bercanda gitu kan. Sembuh. Tapi begitu aku masuk ke situ, sosok yang tadi saya cuma ngerasa ngikutin benar-benar muncul. Ini dalam keadaan sadar malah. Sadar, benar-benar muncul dan saya shock sekali. Sampai akhirnya gimana sih rasanya orang shock nggak sadar kan, kayak nggak sadar gitu kan, kayak iya kayak enggak, kayak iya kayak enggak gitu. Mirip kayak pas aku di mimpi tadi. Dekat Mas. Dekat sekali. Jadi saya masih ingat dia keluar dari samping saya, seperti kayak melompat di depan saya. Jadi kita ada gerakan angin aja pasti kita lihat kok. Lah itu bayangan yang meloncat. Set, bunyi loh itu di tanah. Bluk. Jadi kayak besar, kayak dekat gitu loh. Mungkin karena anatominya seperti itu, jadi aku ngerasa serem ya. Tapi dia itu mau nyerang apa enggak, saya kan nggak tahu. Wah, saya ke pojok ini nggak bisa kemana-mana karena berada di mirip gua tadi kan. Wah, aku masuk berdoa di situ. Ya Allah, so takut. Teman-teman yang lain? Teman-teman yang lain itu deketin aku. Nopo gitu. Kayak gitu. Tapi anehnya, semakin saya merem, semakin jelas makhluk itu. Semakin melek gini, ya tadi kelihatan tapi ada transparannya gitu. Panik kok itu kok. Sejak saat itu teman-teman melihat saya mulai berperilaku aneh. Karena saya kan dipegangin, pengen lari nggak bisa. Bisa lepas kok. Katanya 4 orang yang megangin saya itu tenaga saya besar sekali. Lepas gini saya berundung ke depan, lompat ke sana. Tapi itu sudah mulai lost control saya ya. Jadi nggak bisa menguasai diriku. Pokoknya aku pengen lari gitu intinya. Dalam pikiranku itu pengen lari gitu. Bahkan sempat manjat pohon juga. Manjat pohon karena mungkin refleks atau saking takutnya ya. Dan teman-teman aneh karena pohon itu kecil. Aku panjat nggak patah. Tapi sesekali ketika
adalah sepersekian detik ketenangan, tarik nafas tenang, itu mulai sadar, wah yo hati-hati no. Tapi itu kayak ngejar lagi gitu loh. Yang ada cuma takut waktu itu, rasanya itu takut karena makhluk itu, ini kan teman-teman membayangkan visual yang saya ucapkan. Tapi sebenarnya yang ada di otak saya dan yang saya lihat itu mungkin nggak seperti yang bisa terucap ini, karena susah sekali ya bahasa untuk menyampaikan makhluk itu wujudnya seperti apa gitu. Bahkan kalau sesekali saya ngelihat tangannya kayak laba-laba juga ada gitu. Mesti ada waktunya dia berbulu kayak gitu. Jadi gini, wah, nggak mau lah ngulangin lagi gitu kan. Nah terus lama-lama makhluk itu ketika saya tenang kan makin jauh, tenang makin jauh. Teman-teman ini akhirnya akal-akalan ini bikin doa bersama. Tapi aku tetap minta dipeluk, dipegangin, aku takut pokoknya. Bawaannya takut dan ini gemetar terus. Keringat dingin ini udah keluar. Udah nggak bisa apa-apa. Didoain lah, ada yang ngaji-ngaji, nggak tahu saya lupa ya, Al-Fatihah atau apa gitu kan. Makhluk itu sebenarnya nggak pergi, tapi nggak mendekat. Oh, ya. Jadi setiap aku langkah, dia ada di sebelah sana. Jalan lagi, ada di sebelah sana. Sebenarnya aku masih takut, tapi udah mulai tenang nih. Karena mulai adaptasi kan. Saya nggak berani ngeliat tuh. Kalau ngeliat saya pasti takut lagi. Dan semakin saya takut, rasanya itu dia semakin dekat gitu loh. Ya. Aneh kan? Pokoknya saya pegangan temen, harus tenang, dikit-dikit baca doa sebisaku. Saya kembalikan lagi niat saya di sini, yoming berdoa, jangan ganggu dan lain sebagainya gitu. Sampai di atas itu, waktu itu ada kayak keramaian kok di atas. Oh, sudah ramai. Ramai. Cuman kan yang lain pakai jalur utama ya, jalur motor, jalur apa? Kan jalur hutan-hutan itu. Beberapa kali sempat ketemu monyet, tapi memang monyet beneran sih, lagi tidur keganggu, wah, lari gitu. Hanya kaget aja, nggak menarik diceritain. Sampai di atas kayak ada pertunjukan wayang kalau nggak salah ya. Tapi aneh juga ya di puncak gunung, tapi gebernya nggak panjang loh. Minimalis. Ini perlu diterangkan nih, wayang beneran apa enggak ini? Kalau ini? Wayang beneran. Wayang beneran. Wayang beneran, tapi nggak pertunjukan yang utuh. Kayaknya memang kayak syarat aja sih wayang di puncak Suroloyo. Nah sampai di atas saya capek, istirahat gitu kan. Ngos-ngosannya itu bukan karena jalur pendakiannya, karena kan pendek sebenarnya kan, bukan nyepelein ya, cuman kebayangan itu tadi loh. Ada kejadian nggak? Dan itu ganggu banget. Semakin tak bayangin kayak semakin dekat gitu loh. Jadi biar caranya nyelamur ke pikir itu ya, mengelabui pikiran kita sendiri. Kita coba jalan-jalan apa gitu, tapi rasanya masih dia di sampingku terus gitu loh. Sampai bingung aku caranya seperti apa gitu. Lalu ketemunya sama orang yang saya nggak kenal, kayaknya asisten dalang gitu. Kayaknya karena dia sing nyap-nyapi apa nih wayangnya diletakin, bukan dalangnya saya tahu itu, karena pakaiannya nggak pakaian yang etnik total gitu kan, ya pakai baju biasa tapi pakai belangkon. Ketemu itu terus awalnya nggak saling bertegur sapa karena nggak saling kenal gitu kan. Kenalnya itu ketika saya deketin di situ, karena ini paling ramai lah, nanti kalau ada apa-apa teriak aku pasti ditolong lah. Yang kedua ini kan kayaknya muara kesakralan ada di wayang ini. Semoga kalau makhluk itu datang ada yang lihat dan nolongin aku. Doaku cuman kayak gitu. Ternyata bener. Si orang ini lagi noto-noto gini, tiba-tiba tersentak gini ngelihat ke sana lama, terus ngelihat aku melotot. Aku tunduk lemes. Semoga ini petunjuk, saya bilang gitu loh. Habis gitu dia nyelesain, aku sempat bangun, dia noleh. Dia cuma ngode pakai tangan gini, karena jaraknya sekitar mungkin 3 meter 5 meteran lah. Dia di atas panggung, saya di bawah panggung gitu. Saya mau beranjak pergi, dia bilang gini, nggak boleh.
Saya malah ayem. Ya. Berarti dia tahu ini. Udah tak tungguin lah. Saya gini merem juga takut, melek takut loh itu. Bayangin rasanya gimana. Aduh, pokoknya susah. Jadi merem kayak jadi kelihatan jelas, melek kelihatan cuman samar-samar gitu. Saya nungguin orang itu sampai nggak sibuk. Setelah selesai deketin saya, terus kan lagi makin berisik ya, ada gamelan bunyi cek sound lah mungkin ya, saya nggak tahu. Saya suruh pergi, ayo melu delete gitu, ikut sebentar gitu, diajak lah ya. tempat gitu. Dia bilang nggak usah takut, langsung gitu. Tahu dia, nggak usah takut. Dia pengen ngikut boleh nggak? Kalau nggak tinggal dijawab. Oh, ya. Kenapa? Karena dia tahu kok, kamu tadi perjalanan ngelihat apa-apa gitu. Itu boleh kamu ambil. Itu memunculkan diri, menampakkan diri. Yang kunang-kunang tadi. Yang apa itu kalau kamu ambil itu boleh. Itu rela kamu bawa. Saya jawab, niat saya nggak nyari-nyari gitu. Niat saya kesini cuman pengen ikut doa bersama. Kalau ya pengen gabung saja. Iya, tapi karena perjalananmu tadi itu sudah istilahnya bahasanya dipantau atau apa gitu ya. Dan kamu termasuk sih itu apa itu? Terpilih. Oh ya. Terpilih untuk apa saya bilang gitu. Ya untuk diikutin mereka gitu kan. Maksudnya saya nggak begitu paham yang dimaksud terpilih untuk dia ikut itu ya. Kalau suruh ngerawat, suruh apa, saya kan juga nggak bisa. Saya nggak pernah belajar ilmu gaib, ilmu klinik kayak gitu. Nanti malah repot gitu ya. Ilmu kunang-kunang. Iya, dan saya nggak mau kayak gitu. Nggak pengen benda-benda itu. Tapi kamu pasti seneng sama bentuk-bentuk benda bersejarah. Dia bilang gitu. Ya, saya seneng menikmati karya seninya. Keris yo ada pamornya. Kalau batu-batu cincin dari warnanya, uratnya, saya seneng. Nah, dari rasa itulah bisa merembet ke makhluknya itu pengen ikut dibawa sekalian sama barangnya, boleh kamu ambil. Saya tetap nggak mau. Ya, kalau enggak ditolak. Wah, gimana cara nolaknya? Aku sendiri ngomongnya aja nggak tahu. Lihat aja takut. Nah, dia yang ternyata tadi masuk di benda unik tadi gitu. Ketika saya bawa pulang, saya pikirannya kan tadi wah barang antik ini kan gitu ya. Nah, dia di situ di batu warna merah. Dulu itu batunya segini yang di dalamnya bulat. Itu kalau kamu pegang belum tentu wujudnya kayak gitu. Bisa jadi berubah cincin, bisa jadi berubah liontin, bisa jadi seperti itu dia menceritakan. Bisa kamu pakai, bisa kamu simpen gitu. Enggak lah, aku pengen kalau benda kayak gitu ya yang logis-logis aja gitu kan. Beneran ini kamu tolak? Bener, ya bener gitu kan. Akhirnya saya diajak untuk tak kon omong-omongan sendiri yo, enggak berani toh saya. Maksudnya sama dia mau dimediasi gitu loh, mau di moderator ya rapat ya apa ya, mau dijembatani untuk menyampaikan bahwa si Andri ini nggak mau ngambil kamu atau diikuti, kamu maunya gimana gitu loh. Tapi Pak Mbok jenengan piyambak, Mbok Anda aja sendiri saja, saya tak dengar kabarnya aja gitu. Ya, dia wah ayem kan saya. Ya wes, tapi kamu jangan pergi. Lah aku ki membawa misimu kok kamu tinggal pergi kan nggak mungkin gitu kan. Ya udah aku di dekat bapak itu. Teman-teman yang lain udah tenang sih aku sama bapak ini. Dia udah tahu gitu kan. Disuruh pergi sama bapak ini udah sama saya Mas aman. Ya. Nah, yang saya sampai sekarang itu nggak tahu namanya. Orang-orang itu ketika ngajak pergi itu selalu menyapa orang ini dengan sebutan Gus. Entah namanya Agus, entah karena terah kiai atau apa. Dan semua basa kromo inggil.
Monggo Gus, sampun kok Gus, seperti itu. Ya. Nah, saya juga nggak sempat tanya namanya ya. Waktu itu saking paniknya ikut-ikut aja manggil Gus gitu aja. Gus gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya di sampingnya. Saya nggak berani lepas, pokoknya tak pegangin orang ini. Nah, Gus ini bilang, kalau kamu pengen ngobrol langsung, tak baca-bacain doa, nanti mata saya digini kamu ngomong-ngomongan sendiri. Dibukain mata batin Iya. gitu ya bahasanya. Tapi kalau cuman ngikutin saya, mesti manut Gusnya itu bisa jadi kan saya berbohong gitu kan. Iya. Waduh, ini dilematis ini kan. Rasa takut kan belum hilang kan. Wis toh, kamu tenang sama saya. Maksud tenang-tenang gitu kan. Tak berani-beranikan diri. Iya, aku bilang. Itu di pinggiran pohon-pohon kopi, saya masih ingat. Pohon kopi segini-gini. Saya di kayak semak-semaknya gitu loh. Memang jauh sih dari jalur yang orang naik itu kan. Beneran. Begitu itu sosoknya di sana. Saya udah nggak lihat waktu itu. Nggak lihat. Sudah nggak lihat lagi. Ketika sejak saya ketemu orang ini semakin samar-samar, semakin hilang. Gini Gus, ya di sana. Coba kamu sampaikan keinginanmu. Kalau nggak bisa terucap cukup di batin. Saya diginiin, udara dingin, badan semuanya dingin. Tapi tangan dia itu mungkin jaraknya hanya 5 sentian dari wajah saya, terasa hangatnya. Jadi kayak uapnya tangan ini loh. Ini anget sekali, nggak panas ya, tapi anget. Shot gitu, terus suruh melek gitu. Teriak aku langsung. Apa yang kelihatan, Mas? Yo kelihatan lagi. Dan saya rasa itu, wah semakin serem waktu itu. Wah nggak berani. Saya masih ingat saya dipegang sininya sama orang itu. Sama Gus tadi. Bujai leher belakang sini, terus kayak ada saraf entah apa ya di sini di giniin loh. Tek. Set gitu. Rasanya gitu. Yeah. Nah aku digituin pas tengkuk tengah gini. Kan saya terus dungkluk pegangan di pahanya. Saya nggak berani ya bilang gitu. Saya takut pokoknya nggak berani gitu kan. Langsung dipegang gininya. Set. Ndet, itu kayak ada kayak setrum listrik. Zrut gitu aku. Terkejut gitu. Begitu bangun bener udah nggak lihat. Udah yang penting dalam sepersekian detik niat kamu tadi udah tersampaikan bahwa kamu nggak mau. Tapi si makhluk ini punya syarat. Punya syarat? Dia nggak mau nggak ikut kamu, nggak, dia rela nggak kamu ambil, tapi dia minta diantarkan ke Sungai Sileng namanya. Sungai Sileng. Sungai Sileng. Saya tanya Sungai Sileng itu di mana? Kok saya belum pernah dengar gitu. Ternyata itu adalah Sungai Purba di selatan Candi Borobudur. Sungainya nggak besar tapi airnya ada terus. Di situ banyak batu-batuan yang bulat. Kok bulat apa? Kayak fosil arang. Jadi banyak pori-porinya. Terus kelip siang kelihatan seperti itu. Karena dia minta diantar ke situ, ke Sungai Sileng. Terus kan naik ini kan di atas Suralaya kan, saya turun kan pasti sampai bawah kan sudah siang kan. Karena kan di malam di atas kan sampai malam sampai pagi. Karena waktu setelah selesai komunikasi itu suasana sudah mulai tenang, aku sudah kembali sama teman-teman, bayang-bayangan itu sudah mulai nggak begitu mengganggu karena sudah jelas besok saya niatnya nganter dia ke Sungai Sileng gitu kan. Kayaknya udah nggak ganggu itu. Saya diberi sama Gus itu kayak lembaran kulit. Nggak tahu ya dia dapat dari mana, atau mungkin potongan wayang yang masih mentah juga saya nggak tahu. Selembar gini, saya tahu itu kulit kok, kulit yang sudah dihilangin bulunya. Nah di situ
ada tulisan-tulisan kayak huruf Arab tapi tidak ada harokatnya, tidak Iya, ada Arab gundul itu. Arab gundul, huruf pegon atau apa ya, Iya. tulisan tinta. Nggak lebar, paling segini kotak gitu. Dilipat, tapi nggak bisa lipat dua karena agak kaku, Iya, agak tebal kulit juga. seperti itu. Ini di bawah. Besok sampai Sungai Sileng. Ini terserah mau diletakkan di atas batu atau dimasukin di air sungai, tapi niatnya sampaikan bahwa ini kendaraannya sudah sampai. Maksudnya ini kendaraan yang membawa makhluk itu sampai Sileng. Sampaikan di situ. Karena kalau enggak ini kamu bawa, dia minta gendong kamu nggak kuat. Ya. Ikrar diantar itu bukan terus kayak kita, ayo tak terke kamu jalan sendiri, aku sendiri, enggak ya ternyata dengan makhluk seperti itu. Yeah. Yang namanya diantar itu bisa diantarkan dengan doa, bisa diantarkan dengan fisik kita minta gendong. Nah, untung si Gus ini ngasih kendaraannya lah. Mungkin itu raja atau apa ya namanya seperti itu. Akhirnya di wayang itu malam hari, kayaknya semalam suntuk saya enggak, tapi saya enggak sampai akhir. Karena pas jejer seru-serunya wayang, adegan seru-serunya wayang itu ada angin besar sekali. Gitu, sampai clearnya wayang ini jebol terbang. Beber ya? Ya, bebernya terbang. Tapi si dalang dan lain profesional tetap mengabaikan itu, tetap jalan. Tetap jalan. Bagi saya ya nggak aneh lah, alam, angin besar, geber terbang itu nggak aneh lah. Jadi yang saya poinnya di sini yang menurut saya janggal, aneh saja gitu kan. Ini diperbaiki lagi mungkin. Saya turun kok, mungkin sudah dini hari kok kami turun, capek terus istirahat lagi di rumah Bumen tadi. Yang tempat teman-temannya itu. Iya, di situ pas tidur gini kayak ada yang ini mempercepat gitu loh. Ayo gitu loh, bahasa di telinga. Saya nggak tenang kalau saya istirahat itu loh, aneh kan? Oh ya ayo wae gitu. Saya sampai terucap kok itu. Ngopo toh? Ayo terus. Saya kok mulai nggak takut karena semakin siang. Terus sudah dibekali tadi apa itu dan nggak kelihatan lagi makhluknya kan? Wes lah, aku sih capek, aku bilang. Berani aku. Sampailah saya di sini daerah Ngaran Ngisor namanya. Di situ dulu saya punya teman berkesenian juga. Saya datangin ke rumahnya. Aku ki, maksudnya bahasa Jawanya, aku ki koneng Sileng ki sing sebelah ngendi yo gitu. Itu belakang situ Sungai Sileng, dia datar jawabnya. Meh mancing kok gitu kan. Enggak. Ada perlu apa gitu. Saya ceritakan akhirnya kan. Oh gitu. Terus kalau ceritanya seperti itu, kamu tak kenalin dengan yang namanya Pak Nawir. Saya masih ingat. Orang situ, orang Nawar, orang Ngaran situ, daerah situ. Saya diantar ke tempat Pak Nawir tadi. Udah, yo siang lah, masih siang. Terus saya diajak ke sungainya Sileng ini loh Mas, Silengnya. Tapi kalau mau ritualnya seperti itu malam, nggak bisa siang gitu. Kok gitu ya? Jadi Pak Nawir ini dia paham seperti itu, paham tentang dunia-dunia gaib dan memahami daerah situ. Akhirnya kan saya nurut. Karena tempatnya hanya di Borobudur dan sudah rame siang dan yo deket lah Borobudur Magelang. Maka teman-teman yang lain tak suruh pulang duluan, nggak apa-apa aku kok. Dan teman masih paham lah dengan saya, Ki harus ditinggal di sini dulu. Oke, akhirnya Dodik, Pak Gum, Pak Wanto pulang. Piyu nemenin saya di situ. Berdua sama Piyu. Nah, malam harinya Pak Nawir itu meminta saya untuk satu mandi. Di situ di pinggiran Sungai Sileng itu
ada belik sendang, apa namanya ya? Jadi kayak Mata air. yang keluar dari tanah gini. Iya. Terus di situ dibangun kayak kolam kecil. Iya. Mandi di situ, mandi aja lah, nggak perlu ngapa-ngapain, mandi. Habis gitu ziarah karena dekatnya ada makam, namanya makam Mbah Kiai Sengoro, saya masih ingat. Mbah Kiai Sengoro. Iya, tempat di atasnya sungai. Habis gitu mau diantar untuk itu. Oh ya, saya ngikut. Oke, jam 8 kok masih sore itu. Saat ini sakit Pak Nawir. Sakit. Sekarang bisa Pak Nawir? Bisa, ayo. Mandi dulu. Mandi itu Pak Nawir ini kan jadi tempatnya kan gini, mereng gini. Terus beliknya kan di sini. Ya kan? Pak Nawir nunggu di sini. Di atasnya. Ya, jadi saya kan mepet tanggul nggak kelihatan. Cuma malam kan juga gelap tuh, kelihatan dikit-dikit sama-sama cowok kan nggak apa-apa. Di sini ada kayak pembatas. Waktu itu bukan terbuat dari kayak karung atau apalah, spanduk atau apa. Terus ini sungai di sini. Nah, Pak Nawir ini senyum-senyum. Senyum-senyum, tak pikir kan ngetawain saya gitu karena saya bugil ya. Terus wangi Pak Mas? Wangi Pak Mas? Sekali-kali teriak gitu. Nggih, bilang gitu. Memang ada aroma harum di situ. Saya pikir kan sabun. Sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kan ketika dia bilang wangi Pak Mas, saya baru ngerasain, yoi wangi gitu. Ketawa lagi. Wangi toh? Iya, wangi, saya bilang gitu. Tak pikir kan aroma sabun. Saya kan bawa sabun. Nyamannya mandi kan enggak. Mandi sambil ngopi, mandi cuma suruh mandi aja, nggak suruh ngapa-ngapain. Tak pikir aroma sabun. Tapi begitu saya udah guyur-guyur air kan, sabun hilang gitu kan, wanginya kok malah makin pekat gitu kan. Tak bau-bau gini, ini bau sabun sama aroma ini beda wanginya. Wih, lain. Saya masih kepikir mungkin Pak Nawir nyalain dupa atau kemenyan atau barangkali dia pakai parfum minyak-minyak seperti itu loh. Tapi begitu selesai pakai baju kok kebalik nih. Biasanya kan kalau kita suhu panas terus kena es, cis, merinding kan. Wajar. Ini kan kebalik. Habis mandi dingin, pakai baju kan harusnya hangat. Nah itu malah merinding. Malah dingin. Malah bukan dingin, tapi malah jadi gitu loh. Oh ini Ki, apa ini? Itu kan Pak Nawir nyusul. Lumayan oleh cewek, dia bilang gitu. Lumayan dapat cewek gitu katanya. Cewek apa Pak? Terus dia cerita, katanya waktu saya mandi itu, dia bilang ada peri yang nungguin. Saya bilang maksudnya apa nungguin saya? Ya pengen godain, pengen deket aja, tapi nggak nakal, nggak apa-apa gitu kan. Pengen ngintip mungkin ngintip, tapi kan aku jadi deg-degan. Waduh, jangan itu loh. Karena kan banyak cerita yang manusia disukai sama makhluk itu, jadi terus menikah, aku takut kan. Nah si Pak Nawir ini malah goda terus gitu loh, kayak cewek beneran, lumayan cantik loh gitu loh. Tapi bertaring, aku pikirannya nggak karuan gitu kan. Terus gitu kami ziarah di makam, nggak ada kejadian apapun, biasa wajar. Terus habis gitu ayo kita ke sungai. Kita turun di sungai, kunang-kunang, dinding-dinding muncul lagi. Yang kayak semalam itu. Lebih banyak di situ. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah, ada yang putih nyalanya itu. Ada yang kayak lampu kepanjer terus itu. Nah, saya langsung bisa dialog sama Pak Nawir, Pak, ini ku nopo Pak gitu. Ucapan dia sama seperti yang diucapkan Gus di Puncak Suralaya tadi. Itu pengen ikut kamu, kalau kamu mau ambil aja nggak apa-apa. Gitu. Enggak lah, aku nggak pengen, aku justru pengen ini kok, pengen buang atau pengen ninggalin di sini gitu kan, ikut. Gak apa-apa, itu baik semua kok, bagus-bagus buat support katanya, buat apa?
enggak, saya enggak pengen kayak gitu kan. Masih ngerayu lagi dia. Ya wes, sekedar aksesoris lah, kan kamu suka, nggak apa-apa itu. Nanti diambil terus kodame dinetralkan gitu kan. Kok saya jadi tertarik ya kayak gitu kan gitu loh. Jadi tertarik kan, pengen bisa apa Pak gitu, bisa. Saya bilang kalau ilmu kadikdayan, ilmu apa saya nggak mau, tapi kalau benda seninya saya suka. Coba aja kamu ambil satu gitu. Saya ambil gini, nggak kena-kena. Jelas loh ininya lah. Ya. Diambil ya megang daun. Kalau misalnya di daun, beli daun. Ada yang di bambu, tak ambil, rasanya kepegang, tapi nggak ada. Masih nyala terus gitu loh. Kadang redup hilang. Tak tungguin, nyala lagi, ambil lagi. Pak, apa di dalamnya bambu ya? Kan kayak sering pernah lihat di TV-TV yang ngambil-ngambil kayak gitu kan di dalamnya pohon. Dia bilang kalau secara logika iya di dalamnya, tapi secara gaibnya belum tentu ada di dalam, tapi dia di situ spiritnya gitu kan. Harus digabungkan dulu supaya diambil antara benda aslinya sama kodamnya, disatukan, bisa lewat doa, bisa bacaan, bisa ritual, bisa tenaga dalam, nyatuin baru keambil berwujud benda. Saya bilang, ternyata ya susah juga, ngapain ngeliatin aku kalau nggak bisa diambil, ya bilang gitu kan. Baru saya macet bilang kalau gitu, di sebelah sana nyalanya lebih terang. Di tebing sungai, itu di bawahnya pohon jati, di tebingnya itu panjang segini, lebih terang nyalanya. Baru saya bilang, ternyata susah ya, ngapain ngeliatin gitu loh. Nah, terus saya sama Pak Nawir tadi, coba sini, tangan saya mau kanan apa kiri? Dia bilang kanan. Kanan, madep sana ya, relax, tangan ini relax, lemes kayak gini, lemes ya, letakkan, lemes gini, wes. Dari belakang sini dipegang, kayak di belak gitu loh. Habis gitu, kayak ada energi tapi dingin, kayak kesemutan tapi dingin. Ini semakin jalan gitu loh, semakin jalan sosial gitu. Nah, ini tak pikir hanya rasa, ternyata benar-benar menggerakkan. Gini kok tanganku, wah ini stroke kok ini, aku pikir kan menggerakkan gini terus. Nah udah, sekarang suruh mengejangkan, suruh ditegangkan, tegangkan, set, terus disuruh mendeteksi di mana gitu. Nah, setiap ketemu benda itu, ini kayak ada yang dorong-dorong, dedet. Nah, kata Pak Nawir, kalau dorongannya kuat, energinya besar. Kalau kamu kuat dorong aja. Tapi kalau kamu ngerasa nggak kuat, jangan dipaksa, kamu bisa terpental, katanya gitu. Wah, asik gini kan. Jadi main-main gitu loh aku. Coba yang ini. Ternyata bener, kena bareng itu. Karena saya nyoba yang energinya dikit, dedetnya dikit, dut dikit itu loh. Saya berani maju terus. Kata Pak Nawir tadi, tarik nafas, ditahan, salurkan nafas itu di energi tangan kamu, akan lebih kuat tangan kamu gitu. Oke, baik. Saya maju gini, bener ini, ada kayak dorong tapi det gitu. Bisa keambil barang itu. Keambil akhirnya kan. Langsung menggis-menggis gitu kan. Begitu saya buka gini, batu ake, tapi nggak ada embannya, nggak ada ringnya. Batu aja. Warnanya hitam. Tapi ada motifnya kayak putih itu, jelaret. Terus senteri gini, putihnya itu iso gerak kanan, senternya ke sini, ikut ke kiri. Apa ya, refleksi cahaya gitu. Tak pikirkan tadi gambarnya putih itu, ternyata enggak. Ini cahaya yang membias jadi kayak garis putih. Ke sini ikut ke sini. Cantik ini, bagus kan. Pikir besok tak pasang ring gitu kan. Cuman lama-lama tangan saya kok terasa berat, kebas, jadi agak panas. Semakin lama tak pegang ini. Loh Pak, ini kenapa Pak? Pak kenapa Pak? Gitu kan. Nawir bilang tersenyum, itu belum dinetralkan. Coba dipegang sama dia. Dak.
Dia ngambil daun asal kayaknya, terus dibungkus itu, terus ditekan gini, terus dia merem gini. Ketika dibuka lagi gini, dibuka daunnya, ini udah netral, kalau mau dipakai aksesoris boleh. Begitu saya lihat gini kok peletek, pecah batu itu. Oh, Tuh gitu. Pak Naur sendiri bilang retak gitu. retak, pecah. Jadi kalau energi ini keluar, batunya ini mungkin nggak kuat atau apa saya nggak tahu, pecah. Tapi kalau mungkin batunya memang solid, kenceng ini, kuat ini nahan si dia pergi. Waduh, ya nggak mudah juga ternyata kan. Akhirnya beberapa kali aku nyoba gitu kan. Ada yang memang ketangkep dan berwujud dan bisa saya bawa pulang, tapi saya nggak tertarik pakai karena warnanya nggak secantik tadi gitu kan. Wah, nggak begitu suka gitu kan. Nah, tentang yang lebih terang tadi, itu di bawah pohon jati besar, jatinya kayak setengah lapuk lah, pohon jati, tapi tengahnya itu kayak bekas kesambar petir atau enggak lah, kayak mungkin dimakan rayap atau apa ya, keruak-keruak, jadi nggak utuh gitu loh. Nah, di bawahnya itu tebing nyala paling terang. Ini mulai muncul sih ambisi atau ego atau apa ya istilahnya, itu hawa nafsu tadi, yang tadinya nggak butuh, nggak mau, nggak ngingin itu, nggak ngingin ini, tapi ngelihat satu kali kok berhasil, dua kali berhasil kan, jadi hawa nafsu muncul ya, manusianya kan. Iya, Pak, aku pengen yang itu, saya bilang gitu. Ambil aja, nggak apa-apa. Tenan. Tak kayak tadi itu, tarik nafas. Ini kan, mulai tak kencengin tangannya, pusatkan energi di tangan, masih diajari aku, maju. Gede sekali energinya. Wah, saya kepental kok itu kok. Dekat gini mau. Gitu. Masih saja aku ambisi itu besar, mau coba lagi. Padahal itu kan letaknya, saya berada di, ini sungai di tengah, saya di sebelah sini, terus batu dia tebing terus di sana. Kan saya harus melewati batu-batu itu. Nggak mudah kan, ada licin, ada harus ngeraba-ngeraba. Kalau kecebur sih nggak dalam sih, silang itu paling dalam sedalam perut. Cuman arusnya memang agak deras. Itu balik lagi gitu kan. Pak Naul, bener kamu pengen itu? Pak, kayaknya saya tertarik itu kan. Terus dijelasin, itu pusaka bentuknya keris, Trah Mataram kuno. Nah, fungsinya di sini secara magic, secara gaib adalah melindungi tebing ini. Kalau itu hilang, mungkin pohon jati itu udah tumbang dan longsor. Mulai ini saya agak menurun ya egonya. Iya ya, hanya untuk nuruti egoku kok sampai mengorbankan alam gitu kan. Enak gitu kan. Muncul lagi, tapi nggak apa-apa lah, sekali lagi tak coba gitu, masih sekali Pak, aku penasaran ya gitu kan. Oke, saya nggak pengen memiliki, saya pengen lihat wujudnya aja gitu. Nanti tak balikin lagi sampai seperti itu. Maju lagi, baru mungkin 2 langkah saya berjalan, suara mirip kayak pesawat jet. Apa ya suara gitu, kenceng loh itu suaranya. Swat gitu, dari situ suara itu muncul dari asal pohon jati itu. Dari pohon jati itu. Swat. Saya sempat heran, ini sumber suara situ nggak ada apa-apa gitu kan. Ternyata muncul sosok. Saya langsung deket Pak Naur, Pak tolong. Tingginya setinggi manusia dewasa. Mungkin 2 meteran. Bentuknya juga manusia. Tapi gelap ya itu ya, gelap, nggak begitu jelas. Tapi secara anatomi, proporsi saya itu anatomi manusia. Di kepalanya kayak ada runcing gini, saya nggak begitu paham itu tanduk apa telinga. Pokoknya gini, runcing ke atas, tanduk entah telinga, saya nggak paham. Yang saya paling jelas adalah matanya kayak nyala, tapi nggak merah, nggak ada warna, tapi kayak nyala gitu loh. Matanya yang paling kelihatan.
punya sayap kelelawar. Kelelawar. Kelelawar besar itu. Ternyata dia mungkin suara yang muncul dari sayapnya gini atau apa nggak tahu. Wah, dia terbang gitu di atas kami. Manawir biasa aja, dia kayaknya komunikasi batin sih, bahwa itu beresiko kalau benda itu diambil, ya dia juga ikut. Oh, iya. Nggak berani kan ngulang masalah ini kan. Wah, baru tersadar bahwa kembali ke niat awal tadi, cuman main-main, cuman pengen refreshing, kok malah jadi terjebak di kayak gini gitu kan. Setelah itu kayak hujan pasir. Kan ini banyak pohon-pohon bambu. Iya. Kroswak. Ya, Nawir ini kok ngajak lari kan, saya tambah takut. Ayo lari dulu. Kuncen atau siapa ini istilahnya yang paham tentang sungai saja minta lari, apalagi saya, bayangin. Gua ikut lari, akhirnya lari sampai di rumahnya. Di rumah Pak Kuncen itu. Ya, di rumah Pak Kuncen. Piuk di situ nungguin kan, yang tadi. Piedri, gimana? Batu-batu tak jelasin, pilih sing endi. Kok bisa dapat dari mana? Cerita. Terus Pak Nawir bilang, "Loh, kamu mau minta ambil aja. Kalau butuh apa bisa minta kayak gitu tuh." Semua tinggal nyediain syarat gitu kan. Semua bisa gitu kan. Waduh, bingung kan dia. Saya kembali ke tema, Pak. Ini misi kita belum selesai loh, Pak. Kalau kita lari, benda ini piye larungannya, Pak? Ini belum selesai. Aku masih bawa ini gitu kan. Iya. Saya tunggu. Habis gitu minum dulu air putih dan sebagainya. Ini nakal nih si Piu ini. Nyari Ciu di mana? Dia mungkin capek, ngantuk, suntuk juga sendirian kan. Pengen minum alkohol gitu kan. Minuman tradisional kan, yang murah kan Ciu gitu kan. Dipanggilnya orang kampung, entah anaknya entah ponakannya nggak tahu. Gitu gitu. Ini diantar, beli. Udah dia beli. Akhirnya beli. Ya wis, kamu selesaiin, aku tak minum gitu kan. Beli 2 botol ya dia kan. Paling aku kembali ke sungai lagi itu sama Pak Nawir. Ayo Pak, ini selesaikan, aku wedi. Iya wis. Akhirnya kita turun di tempat yang berbeda. Enggak tempat tadi. Tempat berbeda. Bilang, Mas Andri, ini misi kita nggak aneh-aneh lagi. Cuman larungan ini terus selesai pulang ya gitu. Saya nggak tahu itu pertanda apa dia takut atau dia nggak tahu. Saya bilang, karena memang misi saya kan itu. Sampai di situ saya disuruh jalan sampai ke tengah, ada batu, duduk di situ. Duduk, kaki bersila, ya kan? Air ngancelap pantat saya kena loh ini, Mas T. Iya, sampai ke pantat. Ya, jadi pinggang ya. Ini batu, airnya agak di atas batu gitu. Sampai ke pinggang kena gitu kan. Habis gitu Pak Nawir dekatin, saya dipegang pundaknya gini, dibuka itu pundaknya tadi. Yang tadi. Ya, atau dibuka, seret. Udah dibuka, kamu celupin di air, seret. Biar ngalir sendiri, biar keli sendiri, biar ikut arus sendiri, jangan diginiin. Biar hanyut ya. Jangan juga tanganmu turun. Udah diemin gitu, biar hanyut sendiri. Itu artinya dia datang ya pergi dengan keikhlasannya sendiri. Bukan kamu usir nanti dendam, takutnya gitu. Karena bagaimana sih rasanya orang mencintai orang tapi ditolak dengan kasar atau apa, kan sakit juga gitu kan. Tapi kalau pelan-pelan, halus, dia sadar diri dengan sendirinya, mungkin beda. Penjelasan dia seperti itu. Baik, saya mengikuti perintahnya gitu kan. Gitu, terus dia pegang pundak sambil baca sih mantranya dia. Saya masih ingat ada surat Al-Fatihah juga. Jadi bahasa Jawa tapi gini. Sun siro asesilih sopo jenenge kuwi, kamu yang bernama siapa, saya nggak hafal. Dia tahu kok itu namanya siapa, saya nggak tahu. Makhluk tadi yang apa, babi hutan tadi, dia tahu. Jenis makhluk ini namanya apa, dia tahu. Jadi
Dia menyebutkan, hei kamu yang bernama ini, dia mengatakan, saya sangoni apa ya, saya bekali surat Al-Fatihah, silahkan pergi, tenang dan sebagainya. Gitulah bahasa Indonesianya. Pakai bahasa Jawa, bagus itu kan. Saya dengarnya juga enak. Sun siro susulih adit Bali menang dunungmu dan sebagainya itu. Terus Al-Fatihah ini aneh. Jadi yang tadinya diem ngambang loh, ini di atas tangan saya. Ngambang di atas tangan. Kalau kena arus kan jelas gak mungkin, wong arusnya ketutup badan saya. Kan di depan saya. Saya kan nggak ngelawan arus, tapi ngikuti arus. Arusnya ke sana, saya hadap ke sana. Ini ngambang terus di atas saya. Tapi ngambangnya juga nggak agak tenggelam, nah gitu loh. Karena kan kulit kalau semakin meresap air dia ya turun kan. Tapi ini enggak, ini di atas tangan saya. Setelah dibaca-bacain gitu, habis gitu bener dia ngalir pelan gitu. Wes ikhlas. Akhirnya suruh ngeraup untuk cuci muka gini. Kembali ke rumah Pak Nawir. Wah, selesai lah ini ya. Saya ceritanya kan, tapi belum ending ini. Di rumah Bapak itu kan Piuk ini lagi giling. Wis ini sudah wis aku bilang gitu. Yuk duduk gini ngerokok biasa. Kue aki aku siji maksudnya batu cincinnya aku satu gitu. Pilih dipilih satu-satu tapi sambil minum kan mungkin ya blabur-blabur lah. Ada yang lain enggak loh? Ngono. Dia terucap gitu. Pak Nawir bilang, kamu pengennya apa? Pak Kunjan tadi ya? Pak Kunjan tadi bilang, lah kamu pengennya apa? Oh, nggak tahu. Kalau pengennya ya pengen kaya, dia bilang gitu. Bercanda. Bisa, bilang gitu. Mulai kami heran, kaget kan. Kok bisa gitu kan? Bisa. Meminta uang, minta emas, bisa. Asalkan bisa menepati syarat-syaratnya. Wah ini mungkin karena udah mabuk, ketantang ini si Bio ini. Oke, aku mau uang. Mungkin nggak percaya juga bisa. Tapi karena alkohol kan jadi nyala nih kan. Aku mau uang yang banyak gitu kan. Mana syaratnya? Dicatetin sama Pak Kunjan tadi. Syaratnya ada kemenyan, ada bunga mawar merah putih, bunga kandil, bunga kenanga. Banyak sekali bunga-bungaan. Ada lagi sirih pinang, ada macam-macam gitu kan. Terus ada ayam. Ayam apa itu? Ayam laki-laki apa bahasanya ayam? Saya nginget-nginget lupa. Jago. Jantan. Ayam jantan. Cuman ngingetin kata-kata jantan kok susah. Ayam jantan. Udah selesai banyak. Berangkat ini kita bagi tugas akhirnya. Yuk nyari sing bisa dibeli. Saat itu juga ambisinya tinggi, karena masih sambil minum kan. Ini bunga itu bisa didapat di Pasar Magelang, masih buka 24 jam. Oh, ayam dan apa ya, banyak kok sing bisa didapat dari tetangga gitu kan. Beli tetangga apa-apa gitu. Terus minta tolong nih tetangga atau apa, suruh beliin, nganterin. Bawa duit dia kan, nggak tahu duit dari mana si Biwin. Cara-cara gitu. Belum sampai di situ, kayaknya Pak Kunjan ini mau meyakinkan juga. Pengen akik yang warna apa gitu, mesti pengen batu cincin yang warna apa gitu. Kalau ada ya ungu, yang gitu Piu. Itu loh minta ciunya, minta. Diambil satu botol, masih ditutup loh itu, bening kan, botol kan bening kelihatan dalam. Dibuka, diminum dikit sama dia. Terus gitu ambil gelas dia. Gelas bening juga ya. Ini dituang. Kerucuk keluar air, tiba-tiba kelutik keluar batu ungu. Nggak tahu dari mana asalnya. Iya sama bening harusnya kelihatan kalau ada isinya. Nggak ada. Kelutik di gelas. Langsung diambil. Ini batu ungu. Beneran nih, semakin percaya Piu ini. Akhirnya dia pergi, juga beli syaratnya. Orang kamu juga beli, saya masih ngobrol panjang di situ ya. Syarat-syarat itu didapat mungkin udah malam lah, sekitar jam 12, jam 1-an. Coba dicek. Bener, ada semua gitu. Oke, sila sama
Pak Kuncen tadi doain, terus dikasih air apa itu, air putih biasa sih, surat gitu. Terus berdoa panjang sambil bakar dupa. Habis itu kan ditaruh di seperti tampah kecil itu syaratnya. Ayamnya cuma dipotong, darahnya tok di situ. Oh, darahnya tok. Terus dikasih tempayan gitu apa, tempat mangkok kecil itu. Taruh di situ. Ini boleh dimakan, boleh dimasak. Habis itu dimasukkan di lemari kayu. Kayu jati di ruang tamu itu juga. Dibuka, lemari itu kosong. Masukkan, taruh di situ, ditutup. Pak Kuncen bilang, ditungguin, tidur nggak apa-apa, tapi syaratnya satu. Dibuka jam 3 pagi. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau lebih ya paling lebih 5 menit nggak apa-apa. Lebih 10 menit nggak apa-apa. Maksimalnya itu. Nek kurang jangan gitu. Jangan sampai kurang pokoknya. Nah, aku mau tidur itu, mau tidur. Nanti kalau ada apa-apa bangunin boleh. Tapi ditungguin aja. Itu kan. Oh, baik, syarat sederhana gitu. Tambah lagi satu syarat lagi. Apa itu? Ini Mas siap bilang sama teman saya ya. Ini kamu bener mantep gitu. Segala konsekuensi iyo gitu, karena memang orangnya penasaranan, ambisius ditambah mabuk gitu kan. Tadi Konsekuensinya adalah rezeki yang nanti dibuka ini kamu dapat itu adalah rezeki yang belum turun di masa depanmu. Kalau kamu umurnya pendek, berarti itu adalah rezeki anak cucumu yang kamu ambil sekarang. Jadi nggak ngambil dari hak siapapun, tapi katanya mengambil dari harta kita yang akan datang. Kita ambil dulu. Diambil dulu. Jadi seberapapun pikiran kamu membayangkan, itulah harta kamu. Gila kan itu. Kita bisa membayangkan tak terhingga kan kalau gitu. Ternyata saya tanya sama Biuk setelah selesai pulang, nggak bisa. Ada batasnya ternyata. Gila loh itu. Setiap membayangkan mewah gini, dia kayak mengurungkan niat bayangannya, kembali lagi paling berapa juta gitu loh. Bayangin miliaran kayak terlalu ketinggian gitu loh. Jadi kayak dibatasi sendiri. Ternyata seperti itu. Dalam bayangan dia naik turunnya 10 juta cuman gitu. Relevan. Di sini itu kayaknya pas kayak gini. Ini gitu. Ya itu ngambil harta kamu di masa depan. Nggak apa-apa. Dia bilang masih seperti itu. Yowes, jangan dibuka sebelum jam 3 pagi. Masuk dia. Aku berdua nih. Tambah satu orang yang tadi nganterin, beliin. Ayo mas, mau gitu. Minum kita bertiga kan. Kaget. Lemari ini berisik sekali. Wah. Berisik. Tapi karena kita ada pengaruh alkohol, takut tapi nggak begitu gitu. Sisi lain juga kadang tarik-tarian, efek mabuknya jadi hilang karena kaget. Sisi lain jadi nulak nili jam gitu kan. Berapa? Kurang. Masih kurang. Ini berisik loh itu lemari. Padahal ada suara kayak ledakan juga kok. Dari lemari itu. Dari lemari dan pintunya gitu. Kalau visualnya pintunya sing gitu. Tapi suaranya dari dalam itu sangat berisik. Sekitar jam 2:30 kurang. Sudah nggak ada suara. Senyap. Setiadi paling usik bilang gitu kan. Lagi minumnya kurang gitu kan. Udah habis. Udahlah. Ambil dikit dulu, yang penting buat beli minum dulu. Wes mulai nggak kontrol nih. Ambil dikit dulu, yang penting cukup buat beli minum dulu, kita nungguin minum lagi, nggak ngantuk alasannya gitu. Jangan, saya bilang gitu kan. Pokoknya ini maksa. Akhirnya bener, dibukalah lemari itu. Begitu dibuka, apa yang dilihat? Apa itu? Sesaji tadi kan di bawah posisinya. Di atasnya itu udah tumpuan uang. Lembaran 50.000 sama 100 ribuan. Tebel-tebel. Nah,
Tapi uang itu nggak laku karena cetakannya miring semua. Cetakannya miring. Cetakannya miring. Ini lembaran gini miring semua. Iya. Wah, ini untuk apa gitu kan? Miring. Diambil semua, dicek lagi, ada yang sudah jadi utuh. Sekitar 1.200.000-an. Ya udah itu diambil dan coba untuk beli. Laku. Terus Pak Nawir keluar menyesali, ya nggak marah sih. Ya wes itu akibat dari kamu nggak sportif gitu kan. Sekarang bakar itu uang, dibakar akhirnya. Sing cetakan miring-miring tadi nggak boleh dibawa pulang. Takutnya kan disalahgunakan atau untuk apa ya nggak tahu juga, tapi suruh bakar itu. Wes dibakar dan nggak bisa untuk diulang lagi, syaratnya harus beda lagi ternyata gitu. Setiap momen syarat-syaratnya beda ya, terus modalnya berapa ya mungkin bisa jadi untung, bisa jadi pas kok itu kok. Misalnya untung ya paling untung 100.000, 200.000 misalnya kan, tapi antara syarat tadi loh. Iya. Nah, ceritanya seperti itu. Oke, Mas Andri, pengalaman pada malam satu suro, Ya, melakukan ritual doa bersama di Puncak Puncak Siroloyo. Puncak Suroloyo ini kan berada di ini ya Mas ya, di Pegunungan Menoreh ya. Iya. Ya. Itu emang tiap bulan atau tiap hari-hari tertentu aja ketika ada acara seperti itu. Kalau yang pasti itu malam satu suro pasti ada acara upacara ritual di sana. Sebenarnya itu doa sendiri-sendiri tapi dilakukan bersama supaya frekuensinya nyatu menjadi energi besar gitu. Yeah. Saya sering ngetes dengan suara, saya sering bawa musik dari HP misalnya kan, suara dengan frekuensi tertentu ini akan didengar serangga atau apa gitu kan, ada serangga datang, berarti ada gelombang suara yang ketika didengar oleh langit, oleh semesta itu harus seberapa, ini untuk mengukur saja. Kalau saya berdoa sering seperti itu, ada logika dan ada rasa, ada imajinatif, juga ada realistis gitu. Oh, iya, iya. Ketika perjalanan dari naik ke mau dari bawah ke puncak, itu kan hanya kayaknya jenengan aja yang begitu banyak mengalami hal yang janggal lah. Iya. Kalau teman-teman lain itu sama sekali tidak merasakan atau seperti apa waktu itu? Teman saya lebih panik merasakan saya ya. Oh iya. Perilaku saya yang aneh. Kejanggalannya hanya pada dua babi hutan yang nungguin saya tidur tadi. Ketika saya bangun, ini sudah nggak tahu kemana. Nggak lihat perginya, nggak lihat hilangnya. Kan langsung panik ngejar saya, nolong. Nggak kepikiran babi hutan, begitu udah bangun baru inget, mana tadi, lari kemana, nggak tahu gitu. Semuanya lihat loh itu. Semuanya lihat? Hanya di situ, kalau teman-teman yang mengalami yang lain, enggak gitu. Enggak ya? Nah, memang kata Pak Kuncen tadi, berapa orang mas gitu kan, pas berangkat kan terus cerita ya, gini terus dihitung. Namanya siapa? Ini Pak Gum, gini umurnya berapa? Gini. Ya terus wah yang lain kalau bahasa Jawa welu. Apa itu? Welu itu susah untuk dimasuki energi itu, energi gaib atau apa. Nah jenengan kepulung gitu. Iya. Saya nggak pernah minta, saya nggak pernah berpikir itu, tapi saya sering menjumpai hal seperti itu gitu loh. Waduh ya ini konsekuensinya kayak gitu. Terus yang Gus itu dia kan membawakan Mas Andri kayak semacam raja. Iya. Itu sudah ada di beliau atau nggak nulis di situ waktu itu? Dia kayaknya ya kan pergi sebentar, saya nggak tahu. Kayaknya dia menujunya ya ke panggung wayang. Nggak tahu ngambil dari mana atau gaib atau sudah bawa dari rumah atau dadak nulis, saya nggak tahu. Datang lagi ngajak saya udah bawa itu kok. Itu ceritanya. Iya. Oke, kemudian ketika akhirnya kan ketemu dengan Pak Kuncen ya. Iya. Pak Kuncen, dan ini yang paling menarik adalah setelah
prosesnya Mas Andri hanya disembuhkan waktu itu ya, dilarung dengan kebantuan. Ini kan berarti Iya. ada bantuan dari Gusnya juga ya. Iya. Kemudian ada Pak Kuncen, Iya, iya. tapi ternyata itu sefrekuensi sama lah ya, sama mereka. Dan kemudian berhasil alhamdulillahnya berhasil dihilangkan ataupun dilepas ya. Iya. Dan yang paling lucu sebenarnya malah itu Mas, yang temennya Mas itu yang apa namanya, yang akhirnya dia minta uang ya waktu itu ya. Tapi emang itu bentuknya uang itu memang yang itu asli Mas. Uang asli. Asli. Bisa buat beli kok. Tapi ya itu ternyata nggak ngambil dari manapun, nggak ngambil dari siapapun, ngambil rezekinya sendiri. Jadi itu bukan penggandaan, karena yang dimasukin di situ kan bukan uang. Iya, iya Dan paham. karena waktunya itu nggak pas, dibuka nggak kepake itu kok. Ya. Bakar. Terus kembalian tadi itu semacam kayak nyogi modalmu gitu aja. Sebenarnya nggak dapat apa-apa ya mungkin. Iya, Kalau untung ya itulah mungkin untung 50 atau 100 ribu kok. Kalau Pas yang buat nyoba beli tadi. mungkin ya kalau dikalkulasi kan katanya ini syarat, terus uang rokoknya Mas Tean ninggali rokok untuk yang nyuruh. Iya. Kalau dikalkulasi mungkin sama persis seperti keluarnya kok. Sama seperti modalnya. Kayaknya iya. Tapi kan merasa untung gitu kan. Iya. Oke Mas, ini banyak pelajaran baik. Ada lucunya juga sih. Ada serunya, ada lucunya. Nah ini buat teman-teman ini ada pesan nggak Mas dari Mas Andri? Kalau menurut saya ya, hidup ini selalu banyak godaan cobaan, dan godaan cobaan itu adalah sesuatu yang lemah pada diri kita. Kalau kita kuat di situ nggak mungkin digoda di situ. Iya. Iya. Nah di situ di mana tujuan kita itu bakal tercapai kalau kita mengabaikan itu. Kalau enggak benar-benar tersesat kita. Saya nggak tahu si Biu ini datang lagi atau enggak, tapi saya rasa kapok. Iya kan, karena apa ya, kita kan mikirin untuk masa depan anak cucu kita. Kalau kita ambil sekarang kan egois juga gitu kan. Dia tersadar ketika pagi harinya kami sudah nggak ada pengaruh minuman dan lain sebagainya. Baru dia bilang enggak akan, aku menyesal gitu. Untung uang itu nggak kepake gitu kan. Untung uang itu reject lah, nggak jadi terus dibakar gitu kan. Tapi kalau 10 juta ya lumayan itu Mas. Ya seperti itu. Tapi tadi ada yang pikir dampaknya gitu kan. Kita kan ngambil yang belum menjadi hak kita gitu. Betul, itu ya. Sama saja kan kita membobol portalnya Tuhan, itu kan kayaknya dosa juga sih. Iya. Mungkin ya. Betul. Oke, teman-teman, sobat jelajah malam semuanya, demikian cerita dari Mas Andri dan teman-temannya ke Puncak Suroloyo, doa bersama malam Suro. Kita ambil hikmah yang baik. Oke, sekian dari saya, Bade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.